Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pro kami Sumsel yang insya Allah dirahmati Allah. Eh, Kembali kita pada hari ini bertemu kembali dalam rangka podcast kita, yaitu yang berjudul Pempek Pro, yaitu podcast edukasi masyarakat tentang pengetahuan kesehatan bersama pro kami Sumsel. Di sini kita ngobrol santai ya terkait dengan ilmu kesehatan, tentang update-update layanan-layanan, ilmu pengetahuan, penyakit dan semacamnya lah. Dan kali ini untuk episode yang kedua ini kita akan membahas ya di sini bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Agus Marsal MH. Beliau ini adalah Ketua Prokami Sumsel Sumatera Selatan dan juga dalam keseharian beliau adalah sebagai kepala bidang pelayanan medik ya dok, pelayanan medik di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Nah kali ini kita akan membahas yang lagi marak nih bagi rumah sakit membahas pelayanan kesehatan berbasis kompetensi, betul ya dok ya? Ya. Nah, di sini kita akan bahas dan kupas sedikit materi ini dan semoga menambah hasanah pengetahuan kita mengenai apa sih pentingnya dari pelayanan kesehatan berbasis kompetensi. Kita sapa dulu dengan Dr. Agus. Dr. Agus, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini ngobrol santai ya dokter. Dalam kali ini mungkin dokter sebagai praktisi ya dan dalam dunia kesehatan bisa berbagi ilmu pengetahuan, dan kali ini kita coba mengulik sedikit nanti sedikit awal-awal, dan banyak ya sekarang ini obrolan-obrolan setiap rumah sakit ini mencoba mengupdate ya karena informasinya dalam waktu dekat akan diketok palu lah ya. Nah dalam hal ini dok, kita mau tahu nih latar belakang dan dasar apa regulasi dari pelayanan yang berbasis kompetensi ini. Silakan Dr. Agus. Baik, para sahabat pro kami Sumatera Selatan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat kondisi rumah sakit sekarang, memang sudah lama peraturan tentang klasifikasi rumah sakit ini berjalan. Namun terkait dengan undang-undang yang baru, terkait Undang-Undang 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan, diamanahkan untuk para rumah sakit itu mempersiapkan klasifikasi dan rujukan yang berbasis kompetensi. Ya. Sebenarnya ada 3 komponen dari amanah dari Undang-Undang 17 tahun 2023 itu. Yang pertama, nanti akan terjadi perubahan klasifikasi dan rujukan rumah sakit. Yang kedua, sistem rujukan yang berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah perubahan tata kelola rumah sakit. Jadi 3 hal inilah yang diamanahkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Adapun yang sudah keluar turunannya adalah tentang sistem rujukan berbasis kompetensi, yaitu di PMK nomor 16 tahun 2024. Kalau kita melihat dulu rumah sakit itu ada klasifikasi A, B, C, dan D. Ya, betul. Ya. Jadi kedepannya menurut amanah dari Undang-Undang 17 ini itu akan berubah sesuai dengan perubahan dari rujukan itu sendiri. Jadi Kemenkes dalam hal ini pembuat regulasi itu sudah membuat regulasi tentang kompetensi pelayanan. Jadi satu rumah sakit itu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat itu bisa berbeda-beda kompetensinya. Jadi kompetensinya itu terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi dasar, kemudian madya, utama, dan paripurna. Masing-masing kompetensi itu bisa berbeda-beda dalam satu rumah sakit. Jadi tidak sama. Kalau dulu itu disamakan. A, B, C, dan D semuanya itu berdasarkan dari tempat tidur. Ya, tapi kalau sekarang tidak berdasarkan tempat tidur lagi. Untuk klasifikasi kompetensi ini, Kemenkes sudah membuat rancangan ada 24 kompetensi pelayanan. Ya. 24 itu diantaranya adalah
Dari ke-24 jenis kompetensi ini, pemerintah sudah memberikan semacam guidance terkait dengan masing-masing rumah sakit. Masing-masing rumah sakit itu bisa saja satu pelayanan jantung dan pembuluh darah, misalkan. Jadi unggulan maksudnya, Dok? Ya, bisa jadi unggulan kalau memang semua perlengkapan dan fasilitas serta SDM-nya itu lengkap, Terpenuhi ya. terpenuhi. Apakah dia nanti di di paripurna atau di utama atau di madya atau di dasar. Misalkan kalau untuk jantung dan pembuluh darah, misalkan saja itu terdapat beberapa kompetensi, ya. Di antaranya itu untuk SDM-nya, untuk madya itu masih di 4 dasar, ditambah dengan anestesi, kemudian di madya itu ditambah lagi dengan 4 dasar, kemudian ada spesialis lain seperti SPPK, SPRAT, dan SPAN, serta SPPD. Ini sedikit, ini ngobrol dikit ya, Dok, Ya. sebelum panjang nih. Mm. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau melihat 24 kompetensi ini, apakah ada minimal ya rumah sakit itu, pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit, ada layanan minimal atau tidak untuk memenuhi kompetensi ini dari 24 ini? Seperti itu. Tergantung dari rumah sakitnya. Jadi dari keempat tingkatan ini, dasar, madya, utama, dan paripurna ini, ada lagi satu lagi yang tidak kompetensi, tidak kompeten. Jadi Bisa kalau tidak kompeten, bisa ya? tidak kompeten. Jadi apabila fasilitas serta SDM-nya tidak memenuhi, itu bisa tidak kompeten. Misalkan saja di sini terdapat pada jantung dan pembuluh darah misalkan. Kalau seandainya dia RS rumah sakit sekarang itu rumah sakit ibu dan anak saja, tentunya 4 mayor itu belum ada, ya, dan kelengkapan lain juga tidak ada, maka jantung dan pembuluh darah itu tidak kompeten seperti itu. Jadi mereka kalau yang khusus dengan ibu dan anak itu biasanya yang mereka harus jadi unggulan adalah ibu dan ginekologi. Jadi yang lain mungkin mereka bisa tidak kompeten, bisa juga mereka akan naikkan ke dasar, bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus semua. Berarti dampak, jadi sebenarnya ini untuk dampak untuk rumah sakit sendiri bagaimana itu, Dok? Jadi untuk rumah sakit sendiri diharapkan rumah sakit itu membuat sebuah perencanaan bagaimana rumah sakit itu bisa bertahan melalui layanan-layanan unggulan. Dari 24 layanan ini, mana yang menjadi unggulan mereka. Nah, itu yang harus disiapkan, direncanakan untuk kedepannya. Kalau seandainya dulu, itu misalkan ya, sebuah rumah sakit itu tipe C, Ya, betul. tipe C gitu, dan semua pelayanan itu bisa dilayani di situ. Tapi ketika ada kompetensi ini, semua layanan itu menjadi dasar, ya, maka kemungkinan besar penyakit-penyakit tertentu, karena ini masing-masing layanan ini penyakit-penyakit yang bisa dirujuk ke dasar itu sedikit, ya, dibandingkan dengan yang atasnya, madya, utama maupun paripurna, kayak gitu. Jadi terkait dengan kalau mereka akan bertahan dengan kompetensi dasar, maka kemungkinan pasiennya juga akan bertambah kurang. Ya, jadi gini, Dok, kami kan lihat kadang-kadang kan dari puskesmas ya, dari FKTP ya, FKTP itu kan wajib kalau dulu ya, untuk sekarang nih, sistem sekarang ini kan harus merujuk ke tipe C dulu nih. Ya. Kemudian kalau tipe C tidak sanggup nih, naik ke tipe B atau langsung bisa loncat ke A. Artinya dengan adanya sistem ini, artinya misalnya di rumah sakit, suatu rumah sakit ya, dia ini ada tipe C kan, tapi ketika kompetensi itu ada ternyata dan dia mampu sampai ke madya, artinya dari FKTP ini kan bisa langsung ya ke situ. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti pas ke-1 puskesmas maupun klinik, kali ini Pratama maupun utama, itu nanti bisa merujuk misalkan yang kalau yang sekarang ini kan yang tipe A itu RSMH. Ya, betul. Bisa saja dia merujuk langsung ke RSMH. Karena apa? Karena diagnosa yang dia pasien itu alami itu tidak masuk kriteria di misalkan kalau RSMH itu dia jantung dan pembuluh darahnya itu
paripurna. Ya. Kan di Sumatera Selatan ini kalau untuk yang paripurna jantung dan pembuluh darah mungkin hanya RSMH. Maka betul. untuk diagnosa-diagnosa yang sangat membutuhkan keahlian khusus dan paling khusus itu di RSMH. Maka Paskes 1 itu bisa merujuk langsung ke RSMH. Nggak perlu lagi ke rumah sakit yang gitu ya. berkompetensi di media atau di dasar utama, tapi dia bisa langsung ke RSMH. Artinya ini sangat untuk masyarakat sendiri sangat diuntungkan ya, tidak akhirnya birokrasi yang selama ini harus ke C ke B itu terputus ya. Ya, seperti itulah amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kalau dari segi rumah sakit sendiri ini ya, Dok, ya mungkin ini kan masalah tarif ya. Apakah tarif ini juga berpengaruh dengan pola ini seperti itu? Ya. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah masalah jumlah pasien, bukan lagi masalah tarif. Jadi nanti tidak ada perbedaan tarif, yang ada itu adalah single tarif. Betul. Itu yang dihembus-hembuskan oleh Kemenkes, dan ini akan dicoba beberapa rumah sakit itu menjadi pilot project satu tarif untuk pelayanan diagnosa-diagnosa tertentu dari dasar sampai ke paripurna, itu satu tarif. Jadi kalau seandainya diagnosanya itu di dasar, terdapat di dasar, maka dilakukan di rumah sakit yang kompetensinya paripurna, itu tarifnya sama. Kalau yang dirasakan artinya itu kan untuk dari segi masyarakat ya, itu juga diuntungkan juga. Kalau kita lihat kan, kita kan misalnya kan, aduh harus ke tipe C dulu, berjenjang. Nah itu bagi masyarakat. Nah bagi rumah sakit tadi sudah kita sampaikan itu, dari rumah sakit dampaknya seperti itu. Kalau bagi tenaga kesehatan sendiri ada tidak pengaruhnya kira-kira? Ada. Sebenarnya efek dari itu rumah sakit juga akan berlomba-lomba untuk melengkapi fasilitas dan SDM-nya tentunya. Dan SDM ini bukan hanya dokter spesialis dan subspesialis, tapi juga tenaga nakes lainnya. Itu misalkan untuk kompetensi jantung dan pembuluh darah, itu biasanya di tipe C itu tidak mempunyai cath lab. Tapi kalau dia mau ke jenjang berikutnya, lebih dari dasar yaitu ke media, dia harus mempunyai cath lab. Artinya, ketika dia harus mempunyai cath lab, SDM-nya juga harus mereka sediakan. Yang SPPD KKP atau SPJP dengan intervensi itu harus terpenuhi, dan juga nakes seperti perawat itu juga akan terupgrade dengan adanya rujukan berbasis kompetensi ini. Efek sampingnya untuk rumah sakit itu akan terupdate dan terupgrade seperti itu. Jadi lebih lengkap lagi fasilitasnya. Berlomba-lomba nanti ke situ. Ini kita mau tanyakan juga ya, Dok. Kalau dulu kan di perizinan itu ya ada menyebutkan tipe C, tipe B, kan kelas 3. Nah ini nanti akan ada perubahan besar ya, artinya di sistem kesehatan di seluruh Indonesia ini. Apakah itu perizinan juga akan diproses ulang atau bagaimana itu, Dokter? Kemungkinan besar itu kalau yang sudah ada izin, itu kemungkinan besar tidak akan berubah. Ya nanti akan merubah sistem saja. Kalau Kemenkes itu bilangnya adalah transformasi dari pelayanan di rumah sakit, dan itu hanya itu. Adapun nanti kalau yang baru itu kemungkinan akan melalui sistem baru tentunya. Ini juga ada Permenkes yang baru terkait dengan perizinan berbasis online single system. Jadi OSS. Ini ada PMK 11 tahun 2025 terkait dengan perizinan. Kalau yang lama saya kira masih tetap pada perizinan yang lama. Walaupun di situ tertera masih tipe C, tidak masalah itu artinya? Tidak ada masalah. Iya, oke, baik. Kalau dokter sendiri sebagai praktisi, dengan kebijakan baru ini ya, menurut dokter sendiri pribadi, apakah ini diuntungkan atau tidak? Gitu. Yang itu basicnya kita mau tidak mau harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Kalau kita nggak ikut regulasi pemerintah, berarti kita nggak bisa menjalankan rumah sakit. Jadi sebagai warga negara yang baik, ya. Tapi ini juga sepertinya cocok untuk pelayanan di rumah sakit. Memang terkadang ada kendala
Kalau pasien itu melalui berjenjang, rujukan berjenjang dari Paskes ke D atau ke C, kemudian baru ke B dan baru ke A lagi, itu akan menambah jalur birokrasi. Itu akan menghambat dari pengobatan dari pasien itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, memang birokrasi di rumah sakit maupun di tempat-tempat pelayanan itu memang kalau banyak orangnya, banyak pasiennya, maka itu akan lama nunggunya. Nah, kalau sudah kayak gini, ya solusinya adalah rujukan berdasarkan kompetensi ini. Jadi mereka bisa langsung ke tempat tujuan dan ketemu dengan dokternya langsung. Ini apakah saling berhubungan dengan adanya kebijakan berbasis kompetensi ini dengan ada kebijakan dengan KRIS ini, informasi bagaimana itu dokter? Ya, transformasi yang dilakukan oleh Kemenkes ini ada beberapa, diantaranya itu adalah kelas rawat inap standar yang memang amanah dari undang-undang yang terdahulu, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 terkait dengan kesehatan. Kemudian yang keduanya adalah rujukan berbasis kompetensi ini. Kalau yang izin potong dikit, undang-undang itu apakah sudah ada korelasi dengan yang terbaru ya, artinya Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 ya. Jadi ini diperjelas lagi, kalau di Undang-Undang 44 itu memang tidak disebutkan KRIS, kelas rawat inap standar, cuman dia menginginkan, mengamanahkan untuk membuat JKN yang itu mempunyai standar yang sama seperti itu. Ada kesetaraan antara ini ya. Ya, dengan semua pemakai JKN itu setara kayak gitu. Ya, izin sebelum kita lanjutkan, ada yang mungkin sudah biasa mendengar KRIS ini kan, kalau kesehatan. Ya. Kalau masyarakat umum, apa sih KRIS ini maksudnya itu? Apakah kalau dulu kan kita kenal kan ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, ya, atau VVIP. Nah, KRIS ini apa kalau untuk masyarakat umum, untuk apa sih maksudnya KRIS ini, dokter? Untuk KRIS sendiri itu memang diamanahkan kepada pemerintah, Kemenkes dalam hal ini, untuk melaksanakan atau memberikan amanah kepada rumah sakit untuk membuat kelas rawat inap standar. Dan kelas rawat inap standar ini memang luar biasa efeknya terhadap pasien. Jadi, ya. Jadi pasien itu merasa nyaman. Ada 12 kriteria dari KRIS itu. Singkat, jelas, padat. Jadi yang pertama itu masalah dinding maupun lantainya itu dia tidak korosif, ya. Artinya berporositas tinggi. Artinya dia celah-celah yang di lantai maupun di dinding itu tidak sangat sedikit sekali. Jadi kalau ada darah, kalau ada cairan tertentu, itu bisa dilap, segera lap dan bisa hilang. Kemudian yang kedua adalah ventilasi udara. Jadi ventilasi udara ini dia harus memenuhi kriteria PPI. PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi itu ada timnya tertentu di rumah sakit seperti itu. Nah, untuk pencahayaan ruangan itu memang sangat diintenskan, sangat diperhatikan. Sampai 250 lux untuk yang biasa, kemudian untuk saat tidur itu 50 lux. Kemudian kelengkapan tempat tidur, ya, terkait dengan di situ ada outlet oksigen, ada bel, ada dulu kan pakai ini ya, dorong-dorong itu ya. Ya, oksigennya tidak tersentral, ini harus tersentral. Kemudian ada nakas per tempat tidur, jadi itu diwajibkan. Kemudian temperatur ruangan juga. Temperatur ruangan harus sesuai dengan suhu tubuh, ya, itu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi kemungkinan itu harus menggunakan AC. Mantap ini. Pelayanan. Kemudian ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak dan dewasa, serta penyakit infeksi dan non-infeksi. Kemudian kepadatan ruangan itu 4 bed satu. Nah, ini kadang-kadang ruangan dilihat kan jumlah bed ya. Ya. Luasnya lebih luas artinya. Ya, artinya memang lebih luas. Kemudian tirai, partisi antar tempat tidur, dan kamar mandi juga harus di dalam.
Oke, berarti Ah, ada privasi, ya, privasi di tirai tadi dan ya ada kamar mandi lebih privasi dekat dan ya. kamar mandi di dalam. Oke. Jadi sangat-sangat manusiawi Iya. seperti itu ya. Kemudian kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas. Kadang-kadang kamar mandi itu salah satu kriteria nyaman juga atau melihat kebersihan dari rumah sakit itu juga ya. Ya, itu juga harus terpenuhi. Atau lagi kalau dia juga harus memenuhi juga untuk kursi roda itu berputar di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandinya juga harus Cukup besar luas juga, harusnya. harus Oke. cukup luas. Nah, yang ke-12 adalah adanya outlet oksigen tadi. Jadi mau tidak mau rumah sakit yang dulunya itu manual Oke, untuk dorong-dorong dia. ya pakai tabung yang besar itu Tabung. mau nggak mau ini harus membuat sentral oksigen. Tapi ya alhamdulillah itu sudah memenuhi dan itu sudah dilihat oleh BPJS dan juga dilihat oleh Dinas Kesehatan dan alhamdulillah itu cukup bagus. Berarti bagus, sangat bagus ya untuk kebijakan pemerintah ini untuk meningkatkan mutu pelayanan ya. Ya. Dalam artinya dari pemerintah sekarang ini konsen betul dalam rangka meningkatkan baik itu mutu pelayanan maupun mutu kesehatan ya ke depannya ya, dokter ya. Kita harapkan juga seperti itu. Baik, selanjutnya tadi kita bahas udah panjang lagi kita lari ke keris ya. Baik lagi nih kita ke kompetensi nih. Tadi kita udah kulik ya masalah kompetensi, ada 24 kompetensi ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan bagaimana rumah sakit itu bisa berlomba-lomba ya, bisa ya dokter ya, tidak lagi merasa ini kami hanya rumah sakit tipe C, itu ada rumah sakit tipe A. Nah dalam hal ini ketika ada seorang dokter ataupun seorang nakes yang memang siap di dalam situ dan fasilitas pastinya ada misalnya ada dokter spesialis yang madya mungkin tapi dengan fasilitasnya minim tidak bisa terpenuhi, tidak bisa juga ke situ kan. Ini bisa dicontohkan untuk spesialis penyakit dalam untuk KGH. KGH, untuk konsultan ginjal dan hipertensi. Kalau dia letaknya itu di dasar rumah sakit di tempat SPP di KGH itu bekerja, maka di situ akan untuk HD itu nanti akan berkurang pasiennya atau mungkin tidak ada sama sekali. Karena HD itu di layanan uronepro itu terletak di pelayanan kompetensi di Madya. Oh Madya. Jadi ketika diagnosa cuci darah ya, cuci darah. Ketika Paskes 1 itu ingin merujuk, maka dia akan merujuk ke rumah sakit dengan pelayanan dengan kompetensi Madya. Tapi kalau rumah sakitnya itu kompetensinya dasar, itu tidak akan kelihatan di situ oleh Paskes 1 seperti itu. Tapi jadi, walaupun dia sudah ada fasilitas HD, mudah-mudahan kalau sudah ada fasilitas HD biasanya sudah memenuhi ya. Jadi perlu diketahui juga, jadi kalau sistem dari pemetaan dari Kemenkes ini itu melalui komputer, melalui sistem. Kalau melalui sistem itu satu saja, misalkan di uronepro meskipun ada HD fasilitasnya, tapi rumah sakit itu belum mempunyai ESWL dengan SIAM, maka rumah sakit itu belum masuk ke Madya. Jadi ada kriteria-kriteria yang wajib, ada yang kriteria-kriteria yang sunnah, seperti itulah. Jadi kalau yang wajib itu boleh sunnah, boleh atau tidak? Kayak gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak mempunyai yang kriteria wajib itu tidak ada di tempatnya, meskipun HD-nya ada, maka itu dia tidak masuk ke Madya. Rumah sakit itu tidak masuk kompetensi Madya. Ya, oke. Kalau kami lihat sih dengan kondisi rumah sakit yang di Sumatera Selatan sudah cukup lumayan nih pembangunan rumah sakit ya. Kita lihat ada di wilayah Ilir, Ilir, kemudian Hulu ya, sudah mulai banyak berkembang. Nah, kalau misalnya ya dokter, jika rumah sakit tersebut tidak mengurus ya kompetensi ini ataupun tidak lulus ya, apa nih yang mungkin terjadi? Yang pertama terkait dengan kompetensi. Yang kedua, misal nih karena ada beberapa juga kan kita lihat kalau dari segi pasien itu juga kalau balik ke Kris tadi itu sangat diuntungkan, tapi bagi rumah sakit sendiri kan memerlukan dana besar ya untuk merombak yang mungkin tadinya untuk ada tempat tidur
100 misal, dengan adanya keris ini mungkin bisa berkurang jauh ya Iya. dengan kamar-kamarnya. Nah ini jika pertama kalau kompetensi dari tidak terpenuhi apa yang akan terjadi atas rumah sakit tersebut. Yang kedua kalau kris tadi mungkin tetap mau tanda kutip nih ngeyel ya, tidak mau Iya. mengurusnya karena melihat untung ruginya dari sisi rumah sakit nih. Itu bagaimana dokter Ya. penjelasannya? Ya. Jadi dua hal ini ya, kompetensi dan kris ini memang efeknya itu untuk rumah sakit yang tidak ikut serta di dalam ini. Tapi misalnya ini adalah transformasi dari Kemenkes, semua harus ikut seperti itu. Oke. Kalaupun nanti ada kekurangan di fasilitas maupun SDM, maka rumah sakit itu di 24 itu nanti ada pelayanan-pelayanan yang tidak kompeten. Artinya itu nanti untuk rujukan, meskipun dia ada misalkan SPPD, tapi untuk SPPD KKP misalkan. Nah, untuk jantung dan pembuluh darahnya itu dia tidak kompeten sebuah rumah sakit, maka spesialis itu tidak ada pasien untuk pasien JKN seperti itu. Kalau pasien umum itu bisa. Nggak sampai nutup ya rumah sakit? Nggak sampai nutup. Nggak sampai nutup. Nah, contohnya lagi itu untuk rumah sakit khusus tentunya ya. Rumah sakit khusus itu apa nih rumah sakit khusus ini? Mata. Kalau di sini ini rumah sakit, misalkan rumah sakit mata, rumah sakit gigi dan mulut. Nah, untuk pelayanan-pelayanan yang selain gigi dan mulut, tentunya mereka juga kekurangan itu. Ya, artinya nanti yang mereka kompeten itu hanya, misalkan kalau gigi dan mulut, itu hanya bagian gigi dan mulut saja. Yang lainnya tidak kompeten, gigi dan mulutnya barangkali mereka bisa sampai ke paripurna. Bisa juga seperti itu. Nah, ini juga berlaku juga untuk RSIA tadi. Mereka akan profesional atau unggulannya di RSIA, sedangkan untuk uronepronya, misalkan untuk urologi dan SPPD KGH-nya nggak ada. Nah, maka dia tidak kompeten di situ, tapi mereka kompeten di unggulannya yaitu ibu dan anak, ginekologi. Seperti itu. Ya, artinya kalau kita bahas kompeten tadi kan bingung ya. Artinya ketika dia tidak kompeten, artinya dari Paskes 1 ya, tidak bisa merujuk. Tidak akan muncul ya. Tidak akan muncul. Artinya secara tidak langsung pasien tidak akan bisa ke situ. Pasien tidak bisa akan ke situ. Oke, seperti itu ya. Kecuali memang pasien-pasien umum yang langsung ke dokter itu bisa. Tapi rumah sakit itu tetap bisa buka ya kalau untuk yang biasa. Tetap bisa. Izinnya masih tetap bisa. Kalau kaitannya dengan BPJS? Oh ya, kaitannya dengan BPJS. Untuk kris ini memang BPJS mewajibkan seluruh peserta BPJS, pasien-pasien dengan BPJS itu dilayani sesuai dengan standar kris. Jadi kemungkinan yang akan terdaftar di BPJS itu hanya yang tempat tidur standar kris. Kayak gitu. Baik, ya terima kasih dokter. Nah ini yang terakhir nih, maksudnya segmen terakhir nih kami mau nanya nih, karena kita kan pro kami nih terkait dengan Perhimpunan Tenaga Kesehatan Muslim Indonesia ya. Nah, dalam hal ini bagaimana tenaga kesehatan Muslim bisa memahami perubahan ini sebagai bagian dari ibadah ya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Ar-Ra'd ayat 13, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya kalau kita ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi, itu tergantung dari kita. Bukan tergantung dari orang, tergantung dari kita. Dan ini adalah kesempatan kita untuk merubah, untuk mengupgrade diri kita supaya kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena pemerintah sendiri membuat regulasi ini adalah untuk pasien-pasien itu supaya bisa dilayani secara profesional. Jadi kita sebagai nakes, sebagai profesional nakes itu harus mengupgrade juga sesuai dengan perkembangan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Itu saja. Baik, cukup ya dokter, sangat luar biasa penjelasan dokter pada pagi hari ini. Walaupun waktu singkat ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini dapat mengedukasi kita semua, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, yang artinya dengan kebijakan-kebijakan ini kami lihat ya, baik kebijakan dari pemerintah yang sudah menetapkan pelayanan
berbasis kompetensi ini, dan kemudian ada juga kebijakan kris ini, semoga mudah-mudahan masyarakat yang ingin berobat atau meningkatkan standar kesehatan tentunya insya Allah akan lebih nyaman ya dokter ya. Iya. Dan tentunya kita harapkan juga kita bukan mau sakit ya dokter. Iya. Walaupun ini nyaman, 4 bed, ada kamar mandi, ya yang paling indah itu ya tentunya kita menjaga kesehatan. Menjaga ya. kesehatan itu yang lebih penting. Ya itu sahabat pro kami Sumatera Selatan, dalam hal ini pembahasan singkat kita. Terima kasih ya kembali pada Dr. Agus yang telah melakukan penjelasan yang mencerahkan. Tentunya wawasan ini dapat menambah hasanah pengetahuan kita, dan tentunya bahwa klasifikasi rumah sakit yang berbasis kompetensi ini mau tidak mau, suka tidak suka akan terus berjalan, Terus insya Allah. berjalan. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan tentunya para pelayan kesehatan dalam hal ini rumah sakit dapat melaksanakan program ini dengan baik, dan tentunya insya Allah akan kita menjadi sarana ibadah bagi kita semua. Ya, Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan tentunya sekali lagi kami jangan lupa subscribe, follow ya, tentunya follow YouTube kita, dan share ya. Share. Tentu jangan lupa share dan sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Dan kami hari sekali lagi terima kasih Dr. Ya, Agus. terima kasih Dan sama-sama. mudah-mudahan dapat bertemu kembali di sesi yang lain. Baik. Dan terima tentunya di episode-episode di podcast selanjutnya. Ya. Dan kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.